Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 9. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya semangat ya untuk belajar hal baru. Sebelum memulai, mari kita ingat kembali pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mengolah daging dan ikan dalam berbagai hidangan. Kali ini kita akan menerapkannya dalam pengolahan pangan daging dan ikan menjadi produk setengah jadi. Kita akan belajar bersama tentang cara mengolah iwak patin menjadi iwak wadi, makanan khas Kalimantan Tengah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mampu menjelaskan dan mempraktikkan langkah-langkah pengolahan ikan patin menjadi iwak wadi. Dan tentu saja menjaga keselamatan serta kebersihan selama prosesnya. Setuju? Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian sering melihat orang tua mengolah ikan di rumah. Tapi, tahukah kalian bahwa masyarakat Kalimantan Tengah memiliki cara alami mengawetkan ikan tanpa bahan kimia? Yuk, kita pelajari bersama. Nah, sebelum memulai, perhatikan dulu bahan-bahan berikut ini ya. Ikan patin 1 kg, garam 150 gram, beras 200 gram, ketan 100 gram, dan gula merah 30 gram. Sedangkan alat-alat yang digunakan antara lain kompor, wajan, spatula, baskom, keranjang yang berlubang dan memiliki tutup, stoples kedap udara, penimbang, dan blender. Video ini merupakan panduan untuk kalian mempersiapkan bahan-bahan sebelumnya, seperti memarinasi ikan dan garam selama 15 jam sebelum praktik di kelas. Langkah pertama, cuci ikan patin hingga benar-benar bersih ya. Pastikan tidak ada darah tersisa, karena itu bisa membuat perubahan kualitas ikan. Siapa yang tahu mengapa ikan harus dicuci hingga bersih? Betul, agar hasil olahan kita higienis dan aman dikonsumsi. Setelah dicuci, tiriskan ikan hingga tidak ada lagi air yang menetes. Setelah ikan dicuci, kemudian ikan kita tiriskan sampai tidak ada airnya lagi. Selanjutnya, kita masuk tahap pengasinan. Lumuri 1 kg patin dengan garam sebanyak 150 gram. Kita aduk dengan rata dan perhatikan garamnya harus mengenal kepada semua bagian ikan. Sambil diremas-remas ya nak, agar garam ini meresap ke dalam dagingnya. Nah, pastikan seluruh bagian dari ikan ini diolesi garam dengan merata ya. Tahap ini penting karena garam berfungsi sebagai pengawet alami tanpa bahan kimia. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat garam selain untuk rasa? Ya, untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Setelah ikan digarami, diamkan selama kurang lebih 15 jam di keranjang yang tertutup. Gunanya agar keranjang yang berlubang-lubang ini meniriskan air dari ikan.
Kita tutup, lalu kita biarkan selama 15 jam. Anak-anakku, coba kalian pikirkan, kenapa harus ditutup? Benar sekali, agar ikan tidak dihinggapi lalat dan tetap bersih. Tahapan ini akan membantu air keluar dari daging ikan sehingga teksturnya akan lebih padat dan awet. Sambil menunggu ikan, kita buat samu, yaitu campuran beras dan ketan yang akan kita sangrai. Campuran 200 gram beras dan 100 gram ketan ini akan kita sangrai hingga warnanya kecoklatan. Nah, coba kalian amati warnanya. Kalau sudah agak kecoklat keemasan seperti ini, artinya sudah siap untuk dihaluskan. Blender secara kasar saja ya, jangan terlalu halus. Seperti inilah tampilan samu setelah dihaluskan. Apakah kalian bisa mencium aroma wanginya samu? Sangat gurih dan tradisional sekali. Ada yang tahu apa fungsinya samu? Ya, betul, memberi rasa dan aroma khas iwak wadi. Sekarang kita akan melihat ikan yang sudah kita marinasi selama 15 jam tadi. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan melumuri ikan ini menggunakan gula merah. Gula merah 30 gram tadi kita lumuri secara merata dengan iwak wadinya. Perhatikan baik-baik anakku untuk kerataannya pada setiap ikan, terbarui semuanya dengan merata. Tahukah kalian kenapa kita tambahkan gula merah? Ya, karena gula merah akan membantu proses fermentasi alami dan menambah cita rasa gurih khas iwak wadi. Selanjutnya, iwak wadi ini akan kita lumuri dengan samu secara merata. Lalu kita masukkan ke dalam stoples kedap udara. Letakkan ikan yang sudah dibumbui ke dalam wadah tertutup rapat, lalu simpan selama kurang lebih 7 hari. Ayo tebak, apa yang akan terjadi selama 7 hari ini? Ya, terjadi proses fermentasi yang membuat ikan semakin gurih dan tahan lama. Seperti inilah tampilan wadi patin setelah melalui fermentasi selama 7 hari. Lihat, ikannya tetap dengan kualitas baik dan tidak mengalami pembusukan. Artinya fermentasi ini telah berjalan dengan baik. Nah anak-anak, mudah bukan membuat iwak wadi patin? Siapa yang tertarik untuk mencoba di rumah? Ingat, iwak wadi patin bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol kebijaksanaan nenek moyang kita dalam menjaga alam dan kesehatan. Sekarang kita masuk ke tahapan mengolah wadi tadi menjadi bahan makanan jadi. Kita siapkan minyak yang panas, lalu kita goreng. Setelah setengah matang, kita bisa masukkan samunya. Ini adalah hasil tampilan iwak wadi yang telah dimasak. Coba kamu cicipi. Bagaimana? Dengan belajar membuatnya, kalian telah ikut melestarikan tradisi kuliner Kalimantan Tengah yang bernilai tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.